Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Kemas Mengenalta dengan akun Muda Pas Mantap Muda Pas Mantap. Jadi pada hari ini saya akan melakukan skills lab pemeriksaan venereologi pada pria. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Pak, perkenalkan saya dengan Dr. Darren, yang sedang bekerja dengan Kusna pada hari ini. Dengan Bapak siapa? Jajang. Bapak Jajang, untuk usianya Pak? 40 tahun. 40 tahun. Baik Pak, terima kasih telah memberikan identitasnya. Baik Bapak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan venereologi pada pria. Di sini juga ruangannya saya tutup ya Pak, dan juga saya ditemani oleh kedua perawat. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian penis Bapak. Mungkin nanti itu akan jadi sedikit nyaman. Sebelumnya apakah ada yang terlebih dahulu Pak? Sudah ada, Dok. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik Bapak, di sini Bapak menantangin terlebih dahulu ya. Baik, sudah. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya apakah Bapak pernah berkabis selama 3 jam sebelum ini? Belum. Baik, kita mulai ya Pak pemeriksaannya. Pertama itu saya akan memeriksa pada bagian abdomen terlebih dahulu, pasien rentang. Terus saya menceritakan menurut 2 langkah WHO. Lalu di sini saya akan menggunakan hand glove. Saya menggunakan hand glove. Baik, setelah saya menggunakan sarung tangan, lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi di bagian suprapubik pada daerah inguinal dan juga pada palpasi suprapubik untuk menentukan kantung kemih yang distensi atau tidak. Lalu setelah itu di bagian inguinal saya akan melakukan palpasi pada bagian inguinal untuk melihat apakah adanya limfadenopati, dan juga apabila ditemukan limfadenopati, catat jumlah, ukuran, konsistensi, mobilitas dengan nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya kita akan inspeksi pada kulit sekitar area pubis. Kita lihat apakah ada lesi kulit, kutu, atau telur kutu pada rambut pubis. Selanjutnya meminta pasien untuk berdiri, lalu kita akan periksa hernia atau tidak, memasukkan indeks jari melalui leher skrotum, lalu ke arah korda spermatika, lalu meminta pasien untuk mengejan. Jika tidak dapat hernia, massa tersebut tidak dapat bisa dirasakan pada ujung jari. Ininya saya akan memeriksa pada bagian penis untuk pasien untuk berbaring terlebih dahulu dengan posisi litotomi atau terlentang. Kemudian kita akan periksa dari bagian batang dari penis terlebih dahulu untuk melihat apakah adanya lesi, kutil ataupun vesikel, erosi ataupun penyakit Peyronie. Lalu melakukan palpasi pada batang penis untuk mengetahui adanya plak fibrosa yang keras atau tidak. Lalu pada pasien tidak disunat, saya akan tarik bagian kulupnya yang mungkin untuk mengetahui adanya apakah adanya balanitis, positif ataupun kutil dan juga tumor. Lalu saya akan memeriksa meatus eksternal untuk mengetahui apakah adanya meatitis, cairan ataupun mungkin lesi kelainan pada seperti hipospadia ataupun epispadia. Jika ada cairan pada uretra, maka perhatikan jumlah, warna, konsistensinya. Jika tidak ada, maka uretra kita pijat dari akar hingga ke bagian glans penis untuk melihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Lalu saya akan menjepit ujung penis dengan kedua jari dengan menggunakan jari ibu jari dengan jari telunjuk. Lalu kita periksa apakah ada stenosis atau tidak. Lalu pengambilan spesimen, di sini saya akan membersihkan meatus eksternal dahulu menggunakan swab steril dengan cara sirkular. Lalu setelah itu saya akan mengambil ujung swab pas untuk spesimen urogenital. Kedua swab akan memasukkan 2 atau 4 cm ke dalam uretra. Pertanyaan apa? Mungkin agak sedikit sakit. Lalu saya akan kirim ke laboratorium. Lalu untuk satunya lagi saya akan oleskan pada slide. Jadi saya akan mengambil dua spesimen. Pertanyaan apa? Lalu selanjutnya yang satunya saya akan oleskan ke glass slide. Lalu kita diamkan selama 5-10 detik. Lalu kita tutup dan akan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan PCR. Lalu selanjutnya untuk yang trichomonas, kita sama seperti tadi kita akan teteskan ke bagian glass slide, lalu yang ini akan dicampur dengan NaCl dan juga nantinya itu akan diberikan petroleum gel agar di bagian sampingnya itu
tidak kering. Lalu untuk bagian skrotum, kita lihat apakah adanya asimetri, eritema, ataupun lesi seperti kista sebasea ataupun hemiangioma. Lalu untuk dari bagian testis, setiap testis harus dipalpasi untuk mengetahui ukuran, nyeri tekan, indurasi, ataupun massa padat. Lalu tes transisi iluminasi, itu kita akan lakukan di pemeriksaan di tempat yang gelap. Kita akan center dari bagian belakang skrotum. Untuk cahaya akan dipantulkan dengan baik untuk melalui struktur kistik jinak, hidrokokel atau spermatokel, tetapi tidak melalui lesi yang panas seperti tumor. Lalu untuk epididymis itu melakukan palpasi epididymis untuk menentukan ukuran, nyeri, tekan, indurasi, rasakan alur testis dan epididymis dari berbagai tempat kecuali di bagian superior. Selama infeksi akut, epididymis seringkali tidak dapat dibedakan. Lalu untuk chorda spermatica, palpasi di kedua chorda spermatica, lalu jika teraba maka catat kelembutan, penebalan pun asimetri. Lalu untuk bagian perianal, kita lihat dari bagian perianalnya apakah ada kutil, vesikel, erosi ulkus, dan evaluasi apakah ada cairan atau tidak. Bila ditemukan cairan, kita tentukan jumlahnya, konsistensi, dan juga warna. Dan juga bila dapat kita lakukan endoskopi. Baik, untuk pemeriksaan venerologi pada hari ini sudah selesai. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.